Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Di dalam hari yang berbahagia, di mana kita memperingati Hari Paskah. Kita akan segera memulai ibadah. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa pembukaan dalam bahasa Ibrani. Kemudian saya akan menyampaikan artinya. Jemaat Tuhan bisa mengikuti doa ini bersama-sama dengan saya. Besem elah harahamim, tehilah lelo henu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara wel Adonai et hanan, neheni beorah misor, alehet bederehu wele yareh ito, lahalak beetsa risa wela sakah. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Haleluya. Hari ini firman Tuhan sudah digenapi. Sang Juru Selamat yang lahir buat kita, disalibkan, mati dan dikuburkan, dia bangkit untuk kita. Amin. Dan kemuliaannya biarlah turun atas kita semua. Mari kita mau sebarkan kabar bahagia ini. Haleluya. Avenue Shalom alaihi, Avenue Shalom alaihi, Avenue Shalom alaihi, Avenue Shalom, Shalom, Shalom alaihi. Jemaat PJL dimanapun Anda berada, di depan layar kaca Anda, yuk kita mau bersukacita bersama-sama. Kita mau katakan sekali lagi ya. Avenue Shalom alaihi, Avenue Shalom alaihi, Avenue Shalom alaihi, Avenue Shalom, Shalom. Sekali lagi Avenue, Avenue Shalom alaihi, Avenue Shalom alaihi, Avenue Shalom alaihi, Avenue Shalom,
bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, ku bawa berita, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita.
setia di pihakku. Sungguh kau dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. sungguh luar biasa, Raja di atas segala raja. Mari bersuka cita, angkat tanganmu. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan Are you kuasa ready? Mari menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh sukacita penuh hanya di dalam satu nama di atas segala nama. Kita dapat katakan amin. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Nyatakan yuk. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Kita bersama-sama nyatakan Yesusku dahsyat. haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, sungguh dahsyat Engkau, dan kami sangat-sangat bersukacita menyatakan kedahsyatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, dan saatnya kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Yuk, sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan yang sudah kita persiapkan, mari kita bersatu di dalam doa. Beshema Fehaben Veruah Kodes Elohe Echad. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Raja kami. Sungguh kami bersyukur pada sore hari ini ya Tuhan, kami boleh merayakan kebangkitan-Mu seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa anak Allah telah mati dan bangkit bagi kami. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa pada sore hari ini juga kami boleh mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, terutama untuk penyebaran firman-Mu melalui PCL. Terima kasih ya Aba. Berkati juga seluruh pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Layakkan ada di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan kerendahan hati, kami mau memberi hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Kita berdoa katakan amin. Bapak dan Ibu bisa melihat di layar Anda ada nomor-nomor rekening yang tertera, juga bisa men-scan QR code yang ada. Selamat memberi. Dan karena salib-Mu kami ada,
Dan karena kebangkitan-Mu kami hidup dan diselamatkan. Sehingga kami memanggil Engkau Raja di atas segala raja yang berkuasa. Yang memerdekakan kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu, Raja di atas segala raja. Kami angkat tangan kami, ke hadirat-Mu, oh Bapa. Sungguh kami berharga di mata-Mu, sehingga Engkau memilih kami ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang ditebus dan diselamatkan. Kami bersyukur di hadapan-Mu, memanggil Engkau Bapa yang baik dan dilayakan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami datang menyembah dengan sepenuh hati Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, kami datang dengan hati yang tulus, membawa menyembah kami, membawa segenap hati kami bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau nyatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari angkat suara. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari perkatakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber. Yang berbeban berat dan berletih lesu, datanglah kepada Yesus dan percaya. Sanggup menyembuh. Mari angkat tanganmu, segenap hati katakan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Katakan namanya.
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Gadol, Elohe, Kole Kadire, Ki Gadol, Elohe. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, and always sing, always sing, how great, how great. Always sing, how great, how great is our Saudara terkasih, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Kami yakin semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat Tuhan bagi anak-anak-Mu agar mudah dimengerti Tuhan. Dan juga urapi lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami semua telah berdoa. Haleluya, amin. Salam saudaraku yang terkasih. Selamat Paskah buat kita semua yang menyaksikan channel ini. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Ya, sebelumnya saya mau sharing dulu. Saya buka-buka file begitu ya, melihat bahan-bahan khotbah saya. Ya, apa yang belum pernah saya khotbahkan gitu. Di tahun-tahun kemarin saya lihat file-file saya begitu. Foldernya kan dibagi-bagi ya, ada yang Natal, ada yang Paskah, ya, ada penghiburan dan lain sebagainya. Tapi setelah saya lihat-lihat, sepertinya semua sudah dibagikan begitu ya. Nah, ketika buka folder Paskah apalagi, saya jadi bingung begitu, karena rasanya semua materi tentang Paskah sudah dikhotbahkan. Karena memang momennya pasti di mana-mana biasanya itu saja. Ya, tidak bakal jauh-jauh dari kebangkitan Isa Al-Masih dan makna kebangkitannya. Nah, akhirnya saya berdoa minta hikmat dari Tuhan, apa yang saya harus khotbahkan untuk memberkati banyak jemaat begitu ya, khususnya di gereja GKRI Diaspora City ini ya. Ibadah persekutuan jalan lurus ya. Saya duduk berjam-jam membaca Alkitab, kotak-katik internet dan sebagainya. Ya. Lalu saya menemukan satu ayat yang menarik yang di dalamnya ya mengisahkan tentang Isa Al-Masih bangkit di hari ketiga. Sesuai kitab suci, saudaraku. Diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Wah, ini menarik saudaraku. Ya, menarik sekali. Isa Al-Masih telah bangkit. Itu kalau dibahas waktunya panjang. Ya, waktunya panjang. Dan yang kedua adalah pada hari yang ketiga. Ini penting dibahas saudaraku. Mengapa? Karena seperti kata Ahmad Dedat, kalau Yesus mati di hari Jumat, bangkit pada hari Minggu, itu nggak sampai 3 hari saudara. Itu hanya 1 hari saja ya, 1 hari 2 malam begitu. Kalau begitu bagaimana orang Kristen
menjawab hal yang demikian. Ya. Dan yang ketiga adalah sesuai kitab suci. Nah, ini juga menarik saudara. Ya. Kitab suci yang mana begitu ya? Sedangkan pada waktu saat 1 Korintus ya, surat 1 Korintus ditulis, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada. Ya, surat 1 Korintus berarti lebih tua dari Injil-Injil. Kalau begitu, waktu Paulus mengatakan Kristus telah dibangkitkan sesuai kitab suci, nah, kitab suci yang mana itu? Ya. Saudara, akhirnya saya menemukan sepanjang sejarah gitu ya, di Perjanjian Lama sejumlah orang bangkit. Di Perjanjian Baru juga sejumlah orang bangkit. Bahkan di era modernisasi kayak gini nih, juga banyak kesaksian orang yang bangkit. Kalau memang ada banyak orang yang bangkit, bahkan sebelum Isa Al-Masih, lalu apa uniknya kebangkitan Isa Al-Masih ini? Ya, sehingga orang Kristen merayakannya. Apa sih istimewanya kebangkitan Isa Al-Masih ini? Jadi saya tegaskan, ya, tema Isa Al-Masih bangkit di hari ketiga sesuai kitab suci, saya akan bawakan di tahun depan. Jadi yang mau mendengarkan khotbah ini, ya, Isa Al-Masih bangkit di hari ketiga sesuai kitab suci, maka jangan lupa hadir lagi di Paskah tahun depan. Jadi yang akan saya mau angkat kali ini adalah tentang ya Paskah itu sendiri. Saya akan mengajar, menguatkan saudara-saudara yang baru bertobat, bahkan yang belum mengerti Paskah. Maka saya akan coba mengulas tentang Paskah itu sendiri. Hari ini kita kembali merayakan Paskah. Paskah itu apa sih? Hari kebangkitan Isa lah bang, ya kan? Nih, saya periksa di Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Maka kata Paskah muncul di dalam Alkitab sebanyak 75 kali. Ya, muncul di dalam Alkitab sebanyak 75 kali. Sedangkan di dalam Quran ada beberapa saja. Salah satunya di Quran surat Maryam ayatnya yang ke-33. Yang berbunyi, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya. Nah, ada orang pernah tanya pada saya begini ya, kalau Paskah memang benar hari kebangkitan Isa Al-Masih, bagaimana dengan Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya 41 dan 42? Wow. Apa tuh ya? Coba kita baca. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus atau Isa pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus Isa telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Berarti Isa Al-Masih waktu kecil merayakan Paskah di Yerusalem lagi, ya. Kalau Paskah adalah kebangkitan Isa Al-Masih, bagaimana Isa pada usia 12 tahun sudah merayakan Paskah? Lalu dia merujuk lagi di Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-17 dan 18. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, ya, tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus Isa Al-Masih kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus atau jawab Isa, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Aku mau merayakan Paskah. Kalau Paskah itu adalah kebangkitan Isa, ya, maka bagaimana Isa sebelum mati sudah merayakan Paskah?
Gimana saudaraku? Kalau saudara menerima pertanyaan ini, lantas apa yang akan saudara jawab? Ya, saya kasih bocoran. Jawabannya sederhana sekali. Ya. Saya kira itu sangat sederhana, ya. Tapi kalau ada orang bertanya demikian, artinya orang ini tidak mengerti sama sekali tentang Paskah itu apa. Ya, berarti ada selubung yang membutakannya. Sehingga perkiraan saya dia harus baca buku saya dengan judul Selubung yang Tersingkap. Ya, disinilah kita harus memahami bahwa mula-mula perayaan Paskah itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Isa Al-Masih. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Dan Paskah sesungguhnya adalah suatu hari, ya, satu hari raya dari orang Yahudi. Ya, satu hari raya dari agama Yahudi. Itulah sebabnya dalam beberapa ayat disebut Paskah orang Yahudi. Misalnya dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus, Isa berangkat ke Yerusalem. Nah, di situ terlihat jelas Paskah orang Yahudi. Atau di Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Bayangkan, lagi-lagi hari raya orang Yahudi. Atau bisa juga dilihat di Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-55. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Paskah orang Yahudi, ya, hari raya orang Yahudi. Berarti sebenarnya Paskah ini bukanlah milik orang Kristen, saudara. Ya, tidak ada hubungannya dengan kita. Paskah ini adalah hari raya agama Yahudi. Titik. Ya. Ini menarik dan kita akan ulas, ya. Kalau begitu saudara, Paskah itu sebenarnya apa? Ya, tadi kan kebangkitan Isa Al-Masih, tapi nggak ada hubungannya sama kekristenan, begitu ya. Lantas Paskah itu apa dong kalau begitu ya? Dan mengapa orang Kristen sekarang merayakan Paskah, ya, yang dikait-kaitkan dengan kebangkitan Yesus atau Isa? Nah, inilah yang akan saya mau bahas pada kesempatan kali ini, dan saya akan membahas tema ini dalam dua bagian. Yang pertama saya akan bahas, ya, dan jelaskan dari Paskah Yahudi seperti apa, ya. Paskahnya orang Yahudi. Saudara-saudara, Paskah orang Yahudi ini adalah hari peringatan keluarnya nenek moyang mereka dari Mesir pada zaman Musa. Nah, kalau kita melihat kitab Keluaran, ada begitu banyak cerita di sekitar keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Termasuk cerita 10 tulah. Ya. Maka satu peristiwa yang paling penting adalah pada tulah yang ke-10. Pada tulah yang ke-10, Tuhan akan membunuh semua anak sulung di Mesir. Pada saat sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberitahu Musa bahwa akan terjadi kematian anak-anak sulung di rumah-rumah orang Mesir. Tetapi di rumah-rumah orang Israel yang ada di Mesir, mereka harus menyembelih domba, ya, namanya domba Paskah. Mereka harus menyembelih domba dan darahnya dioleskan di ambang pintu rumah mereka, agar ketika malaikat Tuhan akan mencabut nyawa anak-anak sulung di Mesir, malaikat melihat tanda darah itu, malaikat melewatinya. Sehingga di rumah itu tidak ada kematian. Kita coba lihat di Keluaran 12 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah.
Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya, ya, tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, saudara-saudara, itulah yang penting ya. Itulah yang ke-10. Ya, cikal bakalnya lahir Paskah ya. Saudara, perhatikan ayat 23 tadi. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Di sini tekanannya pada kata dilewati. Coba saudara perhatikan. Kata melewati yang dalam bahasa Inggris adalah pas dan bahasa Ibraninya adalah pasah. Berarti kata melewati itu bahasa Ibraninya adalah pasah. Dan dari kata pasah ini diturunkan menjadi kata pesah. Dan lalu dalam bahasa Latin disebut Paskah. Ya, pasah, pesah, Paskah. Karena itu, coba baca pada kata Paskah di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-21. Di situ disebut hari raya Paskah, the Passover. Kata Ibrani yang dipakai adalah Pesah. Ya. Jadi dari sini Paskah atau Pasah diturunkan menjadi Pesah, dilatinkan menjadi Paskah. Sehingga Paskah itu sendiri sama arti dengan Pasah dan Pesah, yang dalam bahasa Inggris Passover artinya melewati. Maksudnya adalah Tuhan yang membawa kematian itu akan melewati rumah-rumah orang Israel. Mari kita coba lihat juga di Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26 sampai 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu? Ya, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi kata Tuhan melewati berarti Pesah, kata lain Pasah dilatinkan menjadi Paskah. Jadi artinya Paskah itu adalah melewati. Sekarang dalam bahasa modern pun kita juga mengenal kata Paskah juga tuh. Ya, kita juga mengenal kata Paskah. Tapi tidak pakai H. Ya, dibacanya Paskah. Ya, dibacanya Paskah. Dan itu bisa digunakan dalam pengertian setelah atau melewati. Ya, misalkan seperti ini misalkan. Pasca pandemi, pemerintah merencanakan pemulihan ekonomi. Ya, pemerintah merencanakan pemulihan ekonomi. Nah, apa artinya pasca pandemi? Artinya ya setelah pandemi. Kalau setelah pandemi artinya sudah lewat. Maka pasca ya bisa juga dikatakan artinya melewati. Karena itu, Paskah menjadi hari raya orang Yahudi yang diperingati setiap tahun untuk mengingat dilewatinya rumah-rumah orang Israel dari kematian. Lalu kapan merayakan Paskah? Nah, ya, saudara, tanggal perayaan Paskah sudah Tuhan tetapkan loh.
tanggal berapa? Yuk kita lihat di Imamat pasalnya yang ke-23 ayatnya yang kelima. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi kapan tanggal Paskah? Tanggal 14 Januari bulan pertama dong. Begitu ya pikirannya, kan tadi katanya tanggal 14 bulan pertama, ya. Tanggal 14 bulan pertama berarti 14 Januari dong. Begitu ya? Bukan, saudara. Ini tidak pakai kalender kita, tapi pakai kalendernya orang Israel. Paskah jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan. Nah, pada kalender orang Israel, bulan Nisan itu antara Maret dan April. Ya, karena itu mengapa tanggal Paskah selalu berubah? Ya, tergantung bulan Nisannya. Kalau sebelum 14 ya Nisan, kita cari hari Jumat yang terdekat. Jika sebelum hari Jumatnya jatuh sebelum tanggal 14 Nisan, maka Paskah ya, Paskah kita dan Jumat Agung pasti jatuhnya pada akhir Maret. Tetapi kalau Jumatnya di atas tanggal 14 Nisan, ya, Jumat terdekatnya di atas 14 Nisan, maka ya Paskah kita jatuhnya pada awal April. Itulah sebabnya tanggal Jumat Agung dan Paskah kita selalu berubah-ubah. Ya, tiap tahun. Kalau Natal kan enggak, tanggal 25 Desember ya segitu-gitu aja, ya. Enggak peduli ya, enggak peduli harinya, yang penting tanggalnya. Tapi kalau Jumat Agung dan Paskah tidak penting tanggalnya. Yang penting harinya, yaitu harus hari Jumat dan hari Minggu. Ya. Kalau Natal enggak penting harinya, yang penting tanggalnya. Nah, ya jadi sekarang saudara sudah bisa membedakan ya. Nah, saudara-saudara, kapan perayaan Paskah? Ya, tanggal 14 bulan Nisan itu tanggalnya, kan tadi sudah kita bahas Pak Pendeta. Ya, tapi sekarang coba kita lihat di Ulangan 16 ya, ayatnya yang pertama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Lah, tadi katanya bulan Nisan, sekarang bulan Abib. Bagaimana ini Pak Pendeta? Ya, gini. Jika dilihat di kalender orang Israel, tidak ada namanya bulan Abib. Ya, tidak ada. Ini aneh. Itu ya. Sebenarnya Abib adalah sama dengan Nisan. Kenapa bisa begitu? Ya karena begini ya ceritanya, dalam bahasa Ibrani itu aslinya adalah Abib. Ya. Nisan itu adalah Abib. Tapi orang Israel ini pernah ada di pembuangan di Babel ya, pernah ada di pembuangan di Babel. Pada waktu itu Babel ya, waktu itu di Babel mereka terpengaruh dengan bahasa Babilonia. Maka versi Babilonianya Abib itu sama dengan Nisan di dalam versi Babilonia. Jadi sama saja tanggal 14 pada bulan Nisan pakai bahasa Babilonia, dan tanggal 14 bulan Abib menggunakan bahasa Ibrani. Nah, begitulah ceritanya. Jadi kalau misalkan mencari perayaan Paskah, ya, terdapat bulan yang berbeda, yang satu Nisan, satunya Abib di dalam Alkitab, maka sebenarnya itu adalah sama. Hanya terpengaruh dari segi bahasa saja. Nah, perayaan Paskah itu harus dimulai sore. Ya, bisa dilihat di Bilangan pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-3. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja. Ingat, pada waktu senja. Haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Mengapa harus sore? Jawabannya ada di Ulangan 16 ayatnya yang ke-6. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, saudaraku. Ya, ketika matahari terbenam,
bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Nah, kenapa mesti sore? Karena orang Israel keluar dari Mesir itu sore hari. Makanya pas juga kita buat perayaan Paskah ini di ibadah sore hari ini ya. Karena Paskah itu dirayakannya sore hari. Nah, mulai dari kapan Paskah 14 Nisan sore? Berapa lama begitu ya? Nah, kalau ditanya berapa lama perayaan Paskah, kita bisa melihat di Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16 dan 18. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Berarti perayaannya bukan satu hari, saudaraku. Ya. Tetapi hari pertama sampai hari ke-7. Ya, dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu. Ke-21. Ya, kan tanggal 14 tadi ya Nisan ya. Sampai tanggal hari yang ke-21 bulan itu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pas 7 hari. Berarti merayakan Paskah berapa hari? 7 hari. Pada waktu petang berarti perayaan Paskah dirayakan selama 1 minggu. Mulai tanggal 14 Nisan sampai tanggal 21 Nisan. Semua orang Israel wajib mengikuti perayaan ini kecuali mereka yang lagi najis. Ya, atau sedang berada dalam perjalanan. Tapi kalau tidak najis wajib ikut. Ya. Nah, maksudnya najis itu seperti apa? Misalkan dia menyentuh orang mati, itu najis. Kalau perempuan sedang haid, itu najis. Ya, tidak boleh atau dilarang lah ya. Najis namanya. Saya jadi ingat waktu saya sebelum bertobat. Ya, sebelum bertobat begitu. Kalau nggak puasa saat itu juga di bulan Ramadan, maka harus diganti di bulan berikutnya. Nah, ini hampir-hampir mirip nih, ya. Saudaraku, ya. Maksudnya dilakukan di bulan berikutnya itu harus mengganti, ya. Harus mengganti. Nah, saudara-saudara, kalau dia tidak najis dan bukan dalam perjalanan dan dia tidak ikut perayaan Paskah, maka ini berat, saudara. Karena akan diancam dengan hukuman mati. Nah, ini bagi orang Israel. Ya, akan diancam dengan hukuman mati. Terdapat di Bilangan pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-13. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Wow, ya. Jadi dilenyapkan ya. Bagaimana tuh? Apakah saudara masih mau bilang sama? Ya, kalau sama, kalau ada yang nggak ikut Paskah, ya di rumah bahkan senang-senang liburan dan sebagainya, hukumannya mati tuh. Ya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Jadi tidak ikut perayaan Paskah, maka dihukum mati, saudara. Nah, mungkin karena itulah banyak pengerja gereja, jemaat ketika Paskah, maka banyak yang bermunculan. Nah, bulan Mei hilang lagi. Oh ya, enggak. Itu di gereja lain. Di gereja sini saya yakin semuanya pada taat-taat. Haleluya. Baik, sekarang poin kedua. Paskahnya orang Kristen. Kalau tadi kita sudah bahas Paskahnya orang Yahudi, ya, yang kita tahu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Isa Al-Masih. Sekarang kita coba kita bahas Paskahnya orang Kristen. Jadi tadi saya sudah bahas ya masalah Paskah Yahudi. Sekarang saya mau Paskah Kristen dibahas secara tuntas. Saudara harus memperhatikan di awal tadi saya ya di awal khotbah saya menyatakan terdapat 75 ayat. Sedangkan
ya, di Perjanjian Baru terdapat 28 ayat yang ada kata Paskahnya. Meskipun demikian, dari 28 kata Paskah di Perjanjian Baru, tidak satupun kata Paskah itu mengacu pada Paskah Kristen. Semua mengacu kepada bangsa Yahudi. Jadi bagaimana cara orang Kristen bisa merayakan Paskah? Karena tidak ada kaitannya dengan proses keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Bagaimana caranya kita merayakan Paskah? Kita nggak ada sangkut pautnya dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya, bagaimana? Nah, begini saudaraku. Sekalipun tidak ada satu kata Paskah dalam Perjanjian Baru atau seluruh kitab suci yang mengacu kepada Paskah Kristen, tapi sejumlah fakta penting terkait dengan Isa atau Yesus yang tidak secara kebetulan, bahkan mirip dan persis dengan sejumlah unsur di dalam Paskah Yahudi. Ya, kita akan bahas. 1. Isa atau Yesus disalibkan bertepatan dengan hari raya Paskah Yahudi. Ya. Nah, ini menarik. Karena ini tidak mudah untuk kita pahami ya secara sederhana. Ya, sekarang saudara coba perhatikan ayat di dalam Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jadi Paskah sudah mulai atau belum? Apakah Isa sudah mati? Apakah Yesus sudah mati? Belum. Berarti Paskah lebih dulu baru Isa mati. Artinya Isa mati setelah Paskah. Waduh, sulit kan? Katanya Paskah adalah kebangkitan Isa Al-Masih. Tapi Paskah lebih dulu baru Isa mati. Artinya Isa mati setelah Paskah, begitu? Atau bagaimana? Ya, Isa mati setelah Paskah. Baik, sekarang perhatikan lagi ayat dalam Yohanes 18 ayatnya yang ke-28. Maka mereka membawa Yesus Isa dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Isa diadili, mereka tidak mau masuk ke pengadilan karena mereka hendak makan Paskah. Paskahnya sudah terjadi belum? Ya, sudah apa belum? Belum. Coba lihat lagi di Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu, salibkan." Berarti Isa disalibkan pada hari itu, tapi pada hari itu bukan hari Paskah, tapi hari persiapan Paskah. Berarti Isa disalibkan sebelum Paskah. Jadi Isa disalibkan sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Nah, bagaimana ini? Saya merasa ini susah-susah gampang menjelaskannya. Ya, saya pikir ini rumit sampai saya stop mungkin ya bikin materinya. Ya, saya lihat-lihat jam, tapi sudah malam begitu ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, ya. Tuhan, tolong Tuhan, ya, berikan ya hamba hikmat-Mu Tuhan. Pecahkan ini Tuhan, agar hamba bisa menemukan sumber atau ide yang bisa mengharmoniskan ini, bisa memberkati jemaat. Jadi begini, Isa disalibkan sesudah Paskah atau sebelum Paskah? Baik, ini permasalahannya ternyata sepele. Ya, permasalahannya ada di kalender kita yang berbeda dengan orang Yahudi. Kalau kita hari dimulai pukul 00, ya, sedangkan orang Yahudi
hari dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Itulah awalan hari baru bagi bangsa Yahudi, ya, bagi orang-orang Yahudi. Karena itu di kita Jumat sore, di mereka sudah hari Sabtu. Ya, kita Senin sore jam 6 ya, maka mereka sudah hari Selasa. Itu hitungannya. Nah, kalau begitu sekarang saudara, tadi kan Isa makan Paskah. Lebih dulu, setelah itu baru dia ditangkap. Tapi di satu sisi ayat lain mengatakan waktu Isa ditangkap dan disidang, ya, masih dalam persiapan Paskah. Jadi Paskahnya sebelum atau sesudah? Coba kita lihat di Matius 26 ayat 1 dan 2 untuk menutup sesudah atau sebelum. Jadi biar nggak bingung. Kita percayakan firman ini ya dan amin, ya. Berkatalah ia kepada murid-muridnya, ya. Di Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang pertama dan kedua, ya. Berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Ingat ya, 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, udah. Ini jawabannya. Jadi jelas Isa memberitahukan, ya, ketika perayaan Paskah, ya, akan ada anak manusia diserahkan untuk disalibkan. Nah, kita masuk yang kedua, saudaraku. Paskah adalah hari kemenangan, baik bagi orang Yahudi maupun bagi semua orang percaya. Karena kebangkitan Isa di hari yang ketiga ini, ya, merupakan penegasan mengenai kebenaran ajaran Isa Al-Masih Yesus Kristus. Pernyataan Tuhan tentang kematian dan kebangkitannya benar-benar telah digenapi. Sejak waktu itu Yesus atau Isa mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Hal ini semakin menguatkan kebenaran ajaran-ajaran lainnya yang tertulis di dalam Injil, termasuk tentang kedatangannya untuk yang kedua kalinya, saudara. Itu pasti akan terjadi, ya, yang tidak akan lama lagi. Tidak ada alasan, ya, untuk ragu, terlebih-lebih malu mengakui Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sudah dekat waktunya Tuhan akan datang. Saudara, beritakanlah, ya, nggak perlu malu, ya. Ini saatnya. Bahkan Rasul Paulus pun menegaskan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah, ya, juga kepercayaan kamu. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri atas kebangkitan Kristus. Apabila Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah seluruh kepercayaan kita, dan kekristenan tidak akan ada sampai detik ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus tetap semangat memberitakan Injil, meski harus dihadapkan pada banyak ujian dan penderitaan. Kebangkitan Yesus atau Isa pula lah yang memberikan kekuatan dan keberanian pada Yohanes dan Petrus untuk bersaksi di hadapan mahkamah agama. Ya, jadi pengharapan hidup kita sebagai orang percaya bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus ini. Karena Isa Al-Masih telah bangkit, kita juga akan mengalami kebangkitan itu. Ya, ada tertulis upah dosa adalah maut. Satu-satunya jalan keluar dari kematian adalah maut harus dikalahkan dengan kebangkitan. Ya, dan Isa telah menang atas kuasa maut itu. Berita tentang Isa yang mati dan bangkit merupakan inti berita kekristenan.
Karenanya kita dapat diselamatkan dan memiliki masa depan yang gemilang. Haleluya. Itulah Paskah. Ya, baik Paskah dalam segi pandang Yahudi dan juga Paskah dalam segi pandang Kristen. Keduanya punya arti, punya makna. Kita sama-sama bisa merayakannya. Ya. Dan saya bersyukur ya punya Tuhan dan juru selamat seperti Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Dia bangkit. Itulah Tuhan. Dia, sekali lagi, dia bangkit. Itulah Tuhan. Jika dia tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah pemberitaan para rasul-rasul dan sia-sialah kita ini semua. Iman kita tidak ada apa-apanya. Karena justru Yesus bangkit, karena itu kita bersukacita. Kita sudah dilepaskan dari maut. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami semua telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara, namun Engkau terus berbicara Tuhan di dalam hati anak-anak-Mu. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan atas iman kami Tuhan yang begitu yakin. Karena kami tahu Tuhan kebangkitan-Mu nyata. Dan pada saat ini Tuhan kami yakin kami telah mengalahkan maut itu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hadir dalam ibadah ini Tuhan, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati juga pengerja GKRI Diaspora City Center Tuhan. Berkati juga gembalanya Tuhan. Hikmat-Mu turun atas gembala GKRI ini Tuhan. Jaga kesehatannya Tuhan. Perluas pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Lepaskan dari paham-paham radikal Tuhan. Jauhkan dari intoleransi Tuhan. Hamba berdoa bangsa ini damai sejahtera. Engkau jaga, Engkau lindungi pemimpin bangsa ini, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi jaga bangsa ini Tuhan. Dan bangsa ini adalah bangsa besar yang nantinya akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan persepuluhan kita. Dan jemaat bisa menyampaikannya dengan dua cara. Yang pertama, bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Dan yang kedua, dengan men-scan barcode yang ada di layar kaca dan kemudian mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat, untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, sambil mengingat
Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati kami dan juga mengenyahkan belalang pelahap yang mau mencuri dan mengambil berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita sore hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita di hari Paskah yang mulia ini. Kami dapat bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami ke hadirat Tuhan. Bahkan kami dapat membawa hidup kami menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti tayangan ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apakah itu masalah di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, atau juga sakit penyakit, kami mohon belas kasihan Tuhan memberkati, memulihkan, dan menyembuhkan umat-Mu. Memberkati anak-anak kami juga di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam pergaulan mereka. Kami berdoa bagi orang tua yang bergumul untuk mendapatkan jodoh bagi anak-anak. Tuhan, Engkau memberikan jodoh yang tepat, yang berasal dari Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memulihkan negeri kami dari COVID, memberkati semua upaya pemerintah di dalam menyebarkan vaksin kepada masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Terpujilah namamu Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang bersama ibadah persekutuan jalan lurus. Tuhan memberkati. Ibadah PJL sore hari ini kita sudah selesai. Selamat merayakan Hari Paskah, selamat menjalankan firman Tuhan. Sampai bertemu di minggu depan pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.